Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di materi sistem pertahanan tubuh atau yang biasa disebut sistem imun. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Baik semua kan? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian semua harus tetap sehat, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, dan pastinya tetap terus tetap semangat ya. Pokoknya walaupun pembelajaran kita terbatas, tapi kita harus tetap semangat. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, baik. Sekarang kita memasuki pertemuan sistem pertahanan tubuh atau yang biasa disebut sistem imun. Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui apa arti dari sistem pertahanan tubuh dan bagaimana sistem pertahanan tubuh manusia? Ayo acungkan tangan. Ya, baik, Azriel, silakan. Ya, benar sekali ya. Sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lainnya. Penyebab penyakit tubuh manusia adalah konstan yang ditantang oleh bakteri, virus, parasit, radiasi, matahari, dan polusi. Nah, sedangkan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun pada manusia yaitu sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh manusia atau tubuh kita. Sampai sini paham kan? Ya, baik. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti. Nah, Ibu ini punya PPT, dan PPT ini ada materi dari sistem pertahanan tubuh yang cukup rinci dan jelas. Oleh karena itu, anak-anak mohon disimak PPT-nya dan didengarkan dengan baik ya. Baik, seperti materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai sistem pertahanan tubuh atau yang kita biasa sebut sistem imun. Ibu akan membagikan atau memperlihatkan PPT pembelajarannya. Nanti disimak baik-baik ya. Nah, baik, langsung saja ke pembelajaran intinya. Nah, di sini yaitu ada pengertian dan fungsi dari sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem imun ini sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh manusia. Fungsinya ini yaitu menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bila sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi baik, tubuh Anda tidak akan mendapat proteksi yang semestinya. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada bagaimana mekanisme kerja sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini akan mulai bekerja ketika ada mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh yang disebut juga patogen. Nah, patogen asing ini kemudian masuk ke dalam tubuh dan tubuh ini akan secara langsung mengenalinya sebagai antigen. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam struktur sistem imun. Yang pertama yaitu ada monomer. Nah, monomer ini contohnya yaitu ada IgD, IgE, dan IgG. Nah, IgD ini memicu respon imunitas. Banyak ditemukan pada sel B. Nah, kalau IgE
terikat pada reseptor sel mast dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin. Antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap alergi. Selanjutnya yaitu ada IgG. Nah, IgG ini yaitu sebagai pelindung bagi berbagai mikroba dan toksin. IgG ini berjumlah paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi. Nah, yang kedua yaitu ada dimer. Dimer ini contohnya yaitu ada IgA. IgA ini melawan mikroorganisme, terdapat banyak di keringat, air ludah, dan ASI serta air mata. Yang terakhir ada pentamer. Pentamer ini contohnya yaitu ada IgM. IgM ini yaitu antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi. IgM ini menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada sejarah imunologi. Nah, imunologi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem imun. Imunologi ini awalnya berasal dari ilmu mikrobiologi. Imunitas pertama kali diketahui saat terjadi wabah Athena pada 430 tahun dalam kalender Romawi pra-Julian. Nah, Thukydides mencatat bahwa orang yang sembuh dari penyakit sebelumnya dapat bertahan tanpa terkena penyakit lagi. Namun, lambat laun diciptakan istilah immunity yang diturunkan dari istilah Latin yaitu imunitas untuk menggambarkan resistensi semacam itu. Nah, pada abad ke-10, Dr. Iran Al-Razi merupakan orang pertama yang membedakan antara cacar, smallpox, dan campak measles, dan juga mencatat kemungkinan teori pertama tentang imunitas dapatan, yaitu acquired immunity. Nah, pada abad ke-11, dokter dan filsuf Ibnu Sina juga mengusulkan teori lebih lanjut untuk imunitas dapatan. Pada sekitar tahun 1000 Masehi, bangsa Tiongkok dilaporkan telah mempraktikkan bentuk imunisasi ini dengan menghirup bubuk kering yang berasal dari kulit resi cacar. Pada awal abad ke-18 muncul minat baru pada imunitas dapatan melalui penggunaan variolasi sebagai tindakan pencegahan. Praktik variolasi juga makin umum dilakukan di Inggris pada tahun 1720-an karena usaha Mary Wortley Montagu. Nah, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1798, Edward Jenner mempublikasikan hasil vaksinasinya yang pertama menggunakan nanah dari penderita cacar sapi dan disuntikan ke seorang anak bernama James Phipps. Pengamatan imunitas dapatan berikutnya diteliti oleh Louis Pasteur pada tahun 1880 tentang vaksinasi dan pembuktian teori kuman penyakit. Teori tersebut menyatakan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, dan teori ini merupakan perlawanan dari teori penyakit saat itu, seperti teori miasma yang menyatakan penyakit disebabkan oleh uap atau kabut beracun yang diyakini terdiri dari partikel-partikel dari bahan pembusuk dan dapat didefinisikan dengan baunya yang busuk. Lebih lanjut, Robert Koch membuktikan teori kuman ini pada 1891. Untuk itu, ia diberikan penghargaan Nobel pada 1905. Ia membuktikan bahwa mikroorganisme merupakan penyebab dari penyakit infeksi. Virus dikonfirmasi sebagai patogen manusia pada 1901 dengan penemuan virus demam kuning ini oleh Walter Reed.
imunologi mengalami perkembangan luar biasa pada akhir abad ke-19. Pada penelitian imunitas humoral dan imunitas diperantarai sel, Paul Ehrlich mengusulkan teori rantai samping yang menjelaskan spesifisitas interaksi antigen dan antibodi. Kontribusinya dalam memahami imunitas humoral diakui dengan penghargaan Nobel pada 1908 yang bersamaan dengan penghargaan untuk pendiri imunologi seluler Elie Miknikov. Nah, selanjutnya yaitu ada perlindungan berlapis. Nah, yang dimaksud perlindungan berlapis ini yaitu pada sistem imun tubuh melindungi organisme dari infeksi dengan perlindungan berlapis yang semakin dalam semakin tinggi spesifisitasnya, khususnya terhadap jenis infeksi. Nah, perlindungan fisik mencegah patogen seperti bakteri dan virus memasuki tubuh. Jika patogen melewati perlindungan tersebut, sistem imun bawaan menyediakan perlindungan dengan segera dalam hitungan menit hingga jam. Sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif ini keduanya memiliki komponen seluler dan humoral, dan masing-masing memberikan imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Imunitas diperantarai sel ini diperankan oleh sel-sel imun seperti neutrofil, makrofag, sel NK, dan limfosit. Sedangkan imunitas humoral diperankan oleh komponen terlarut seperti antibodi dan protein komplement. Antibodi adalah protein yang merupakan produk dari sel B yang teraktivasi yang berperan dalam menetralkan patogen dan menginisiasi proses imunologi yang lain seperti pengaktifan sistem komplement, pengaktifan pembunuhan sel NK, sel T sitotoksik, dan sel-sel efektor lainnya. Nah, di sini yaitu ada komponen sistem imun. Yang pertama yaitu ada sistem imun bawaan. Nah, komponennya yaitu responnya tidak spesifik. Paparan menyebabkan respon maksimal segera. Komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Tidak ada memori imunologis dan ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan. Selanjutnya yaitu ada komponen dari sistem imun adaptif, yaitu respon spesifik patogen dan antigen, perlambatan waktu antara paparan dan respon maksimal. Komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Paparan menyebabkan adanya memori imunologis dan hanya ditemukan pada vertebrata berahang. Selanjutnya yaitu ada sistem imun bawaan. Mikroorganisme atau racun yang berhasil memasuki organisme akan berhadapan dengan mekanisme sistem imun bawaan. Nah, respon bawaan biasanya dijalankan ketika mikroba teridentifikasi oleh reseptor pengenal pola yang mengenali komponen yang disebut pola molekuler terkait patogen atau pola molekuler terkait kerusakan. Sistem ini tidak memberikan perlindungan yang bertahan lama terhadap serangan patogen, sehingga diperlukan sistem imun lain yang sistem imun adaptif, yaitu sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan merupakan sistem dominan pertahanan tubuh pada kebanyakan organisme. Nah, di dalam sistem imun bawaan ini terdapat beberapa lagi. Yang pertama yaitu ada penghalang permukaan. Beberapa penghalang melindungi organisme dari infeksi, termasuk penghalang penghalang mekanis, kimiawi, dan biologis.
Contoh penghalang mekanis yaitu kulit ari tanaman pada daun, eksoskeleton serangga, kulit telur, dan membran bagian luar dari telur, serta kulit yang merupakan pertahanan awal terhadap infeksi. Namun karena organisme tidak dapat sepenuhnya tertutup sempurna dari lingkungan, sistem lainnya diperlukan untuk melindungi tubuh pada bagian seperti paru-paru, usus, dan saluran urogenital. Pada paru-paru, batuk dan bersin secara mekanis mengeluarkan patogen dan iritan lainnya dari saluran pernapasan. Pengeluaran air mata dan urin juga secara mekanis mengeluarkan patogen. Sementara ingus dikeluarkan oleh saluran pernapasan dan saluran pencernaan untuk menangkap mikroorganisme. Penghalang kimiawi juga melindungi tubuh terhadap infeksi. Kulit dan sistem pernapasan mengeluarkan peptida antimikrobial seperti delta defensin. Enzim seperti lisozim dan fosfolipase A2 pada air liur, air mata, dan air susu ibu juga bersifat antibakteri. Sekresi vagina berperan sebagai penghalang kimiawi selama menstruasi pertama, membuat lingkungan vagina agak bersifat asam, sementara semen mengandung defensin dan seng untuk membunuh patogen. Pada lambung, asam lambung dan protease menyediakan pertahanan kimiawi yang sangat kuat untuk melawan patogen yang tertelan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada peradangan. Peradangan ini merupakan salah satu dari respon pertama sistem imun terhadap infeksi. Gejala peradangan yaitu kemerahan, bengkak, dan nyeri yang diakibatkan oleh peningkatan aliran darah ke jaringan. Peradangan dihasilkan oleh senyawa-senyawa eikosanoid dan molekul sitokin yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi. Senyawa-senyawa eikosanoid termasuk prostaglandin menginduksi demam dan pelebaran pembuluh darah, dan leukotrien yang menarik sel darah putih leukosit. Sitokin juga terlibat termasuk interleukin yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar sel darah putih, kemokin yang mendorong kemotaksis, dan interferon yang memiliki kemampuan antivirus seperti menghentikan sintesis protein virus yang sedang menginfeksi sel inang. Faktor pertumbuhan dari faktor sitotoksis juga dapat dilepaskan. Sitokin dan senyawa kimia lainnya mengerahkan sel-sel imun ke tempat infeksi dan menyembuhkan jaringan yang mengalami kerusakan dan yang diikuti dengan pemusnahan patogen. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem komplement. Sistem komplement ini merupakan kaskade biokimia, rangkaian reaksi berurutan yang akhirnya menyerang permukaan sel inang, sel asing. Sistem komplement terdiri dari lebih dari 20 protein yang berbeda. Sistem ini dinamakan komplement karena sesuatu yang melengkapi. Karena pertama kali kemampuannya dikenali untuk melengkapi pembunuhan patogen oleh antibodi. Pada manusia, respon ini diaktifkan oleh protein komplement yang terikat ke antibodi yang menempel pada mikroba tersebut atau protein komplement yang terikat dengan karbohidrat di permukaan mikroba. Sinyal pengenalan ini memicu respon pembunuhan yang cepat. Kecepatan respon ini merupakan hasil dari penguatan yang muncul setelah pengaktifan proteolysis, pemecahan, dari molekul komplement yang juga merupakan protease. Setelah protein komplement terikat pada mikroba, protein-protein ini mengaktifkan aktivitas proteasenya, yang kemudian mengaktifkan protease komplement lainnya, dan seterusnya. Hasilnya adalah
kaskade katalis yang memperkuat sinyal awal melalui umpan balik positif teratur. Hasil kaskade ini adalah peptida yang menarik sel-sel imun, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan membungkus permukaan patogen sehingga menandainya untuk dihancurkan. Protein komplement yang berkumpul ini juga dapat membunuh sel secara langsung dengan cara merusak membran plasma sel patogen. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen seluler. Leukosit, sel darah putih, bertindak layaknya organisme bersel tunggal yang bebas dan merupakan pertahanan penting dalam sistem imun bawaan. Jenis-jenis leukosit dalam sistem imun bawaan diantaranya itu ada fagosit. Fagosit yang terdiri dari makrofag, neutrofil, dan sel dendrit. Sel limfoid bawaan, sel mast, eosinofil, basofil, dan sel NK. Sel-sel tersebut mengidentifikasi dan menghilangkan patogen dengan cara menyerang patogen yang lebih besar melalui kontak atau dengan cara menelan dan lalu membunuh mikroorganisme. Sel-sel pada imunitas bawaan juga merupakan mediator penting pada pengaktifan sistem imun adaptif. Nah, bagian dari komponen seluler yaitu terdiri dari fagosit. Fagosit ini adalah sistem penting pada imunitas bawaan yang dilakukan oleh sel fagosit, yaitu sel yang menelan patogen atau partikel. Fagosit biasanya berpatroli di seluruh tubuh mencari patogen, tetapi dapat dipanggil ke lokasi spesifik oleh sitokin. Selanjutnya yaitu ada sel dendritik. Adalah fagosit pada jaringan yang berhubungan dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, sel-sel ini terutama berada di kulit, hidung, paru-paru, lambung, dan usus. Selanjutnya yaitu ada sel pembunuh alami yang merupakan komponen sistem imun bawaan yang tidak secara langsung menyerang mikroba penyerang. Sebaliknya, sel-sel NK menghancurkan sel-sel inang yang terinfeksi atau sel yang bertransformasi. Sel mast adalah sel penting dari sistem kekebalan dan merupakan bagian dari hematopoietik. Basofil dan eosinofil memiliki kesamaan dengan neutrofil dalam hal adanya banyak granul di sitoplasmanya. Mereka menyekskresikan bahan kimia yang ikut serta melindungi tubuh terhadap parasit yang memainkan peran pada reaksi alergi seperti asma. Yang terakhir yaitu ada sel limfoid bawaan yang merupakan sekelompok sel imun bawaan yang termasuk dalam garis keturunan limfoid, tetapi tidak memiliki reseptor sel B atau reseptor sel T spesifik antigen. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini berevolusi pada vertebrata awal dan membuat adanya respon imun yang lebih kuat, beserta terbentuknya memori imunologi, yaitu tiap patogen diingat oleh pengenal antigennya. Respon imun adaptif bersifat spesifik terhadap antigen tertentu dan membutuhkan pengenalan antigen non-self tertentu selama proses yang disebut presentasi antigen. Spesifisitas antigen memungkinkan produksi respon yang disesuaikan pada patogen tertentu atau sel tertentu yang terinfeksi patogen. Kemampuan tersebut dipelihara di tubuh oleh sel memori. Sel-sel memori ini akan segera memusnahkan dengan cepat patogen-patogen yang menginfeksi sel kembali di kemudian hari.
Nah, di dalam sel imun adaptif ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada imunitas diperantarai sel. Komponen sel utama pada sistem imun adaptif yaitu jenis leukosit, khusus yang disebut limfosit. Limfosit T atau sel T dan limfosit B atau sel B merupakan jenis limfosit utama yang berasal dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Sel T ini terlibat dalam respon imun diperantarai sel, sedangkan sel B terlibat dalam respon imun humoral. Baik sel T dan sel B memiliki reseptor yang mengenali target spesifik. Sel T mengenali target non-self seperti patogen, tetapi hanya jika antigen telah diolah dan disajikan pada molekul kompleks histokompatibilitas utama. Sementara itu, reseptor antigen pada sel B yang merupakan suatu molekul antibodi pada permukaan dapat mengenali semua patogen tanpa perlu adanya pengolahan antigen. Nah, di dalam imunitas di perantai sel ini dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama yaitu ada sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik atau sel T pembunuh merupakan subkelompok dari sel T yang membunuh sel yang terinfeksi virus dan patogen lainnya. Sel-sel yang rusak atau sel yang tidak berfungsi dengan baik bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu sel T sitotoksik secara langsung menyerang sel lainnya yang membawa antigen asing atau abnormal di permukaan. Yang kedua yaitu ada sel T pembantu. Sel T pembantu ini mengatur respon imun bawaan dan respon imun adaptif, serta membantu menentukan jenis respon imun pada patogen khusus. Sel tersebut ini tidak memiliki aktivitas sitotoksik dan tidak membunuh sel yang terinfeksi atau membersihkan patogen secara langsung, tetapi mereka mengontrol respon imun dengan mengarahkan sel lain untuk melakukan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu ada sel T gamma delta. Sel T gamma delta ini memiliki reseptor sel T alternatif yang berbeda dengan sel T CD4 positif dan CD8 positif, serta memiliki ciri yang mirip dengan sel T pembantu, sel T sitotoksik, dan sel NK, sehingga berada pada perbatasan antara sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan. Nah, selanjutnya di sini ada imunitas humoral. Pada sistem imun adaptif, peran utama imunitas humoral dijalankan oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Antibodinya ini tersusun dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Daerah variasinya unik, membuat antibodi mengenali antigen yang cocok. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu ada regulasi fisiologis. Sistem imun terlibat dalam banyak aspek regulasi fisiologis dalam tubuh. Sistem imun berinteraksi secara intensif dengan sistem lainnya, seperti sistem endokrin dan saraf. Sistem imun tubuh juga memainkan peran penting dalam perkembangan serta dalam perbaikan jaringan dan regenerasi. Nah, di dalam regulasi fisiologis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada hormon dapat bertindak sebagai imunomodulator, yaitu mengubah sensitivitas sistem imun. Yang kedua, saat suatu sel T menjumpai patogen asing, pada beberapa kasus melibatkan reseptor vitamin D. Yang ketiga yaitu ada sistem imun bertambah dengan tidur dan beristirahat. Yang keempat, kelebihan gizi dikaitkan dengan penyakit seperti diabetes dan obesitas.
yang diketahui mengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Yang terakhir yaitu sistem imun tubuh, khususnya sistem imun bawaan, memainkan peran yang menentukan dalam perbaikan jaringan setelah cedera. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem imun atau imunitas. Nah, sistem imun merupakan struktur yang luar biasa efektif dalam hal spesifisitas, indusibilitas, dan adaptasi. Namun kegagalan pertahanan bisa juga terjadi dan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu imunodefisiensi. Yang kedua ada autoimunitas. Dan yang terakhir yaitu ada hipersensitivitas. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada refleksi ya. Di sini mengapa ada pertanyaan, mengapa sistem pertahanan tubuh manusia ini bisa melemah? Nah, jawabannya yaitu karena kalian atau Anda kurang aktif atau tidak berolahraga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat membantu fungsi neutrofil, yaitu jenis sel darah putih yang membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan dan terkadang dapat membahayakan kesehatan. Nah, refleksi selanjutnya yaitu pertanyaan dengan bagaimana cara meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, mengelola stres. Yang kelima, berjemur. Yang keenam, menjaga kebersihan makanan. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan hangat dan makanan yang banyak mengandung air. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebenarnya masih banyak lagi caranya, tapi ini yang paling penting dilakukan. Nah, refleksi yang terakhir yaitu apakah kita perlu menjaga sistem pertahanan tubuh? Jawabannya yaitu penting ya, karena sistem imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas tubuh harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Jika kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, kuman tersebut bisa dimatikan secara langsung oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian di rumah juga harus tetap belajar ya, dipelajari lagi dan dipahami lagi biar mengerti. Nah, dan kerjakan LKS halaman 36. Nanti dikumpulkan di meja Ibu besok. Kalian selamat istirahat dan selamat menjalankan aktivitas lainnya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.